Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-376, dengan judul Pertempuran Penentu Antara Bakat Surgawi. Langsung ke dalam alurnya, lonceng emas besar bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Simbol menutupi permukaannya. Dering lonceng yang panjang dan berlarut-larut berubah menjadi nyanyian sutra. Riak emas terus-menerus keluar. Di kejauhan, banyak pagar medan perang langit telah rusak, semuanya hancur berantakan oleh riak lonceng ini. Namun, si Hao tepat di depannya, namun dia masih berdiri dengan kokoh. Dang! Dia memukul lonceng besar, satu serangan demi satu, dengan kekuatan yang ganas. Seluruh tempat berguncang karena serangannya, berdering bersamaan dengan bel besar. Yi, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Semua orang kaget dan takjub. Mata mereka terbuka lebar dan terpaku pada medan perang. Simbol menutupi permukaan lonceng besar, berubah menjadi kitab suci terwujud yang terpisah dan turun. Mereka mengelilingi si Hao seperti jubah Buddha yang besar dan berdering dengan suara kitab suci yang memekakkan telinga. Hong! Si Hao melakukan yang terbaik untuk membebaskan diri. Dia terus-menerus membuat segel untuk meledakkannya. Adegan ini agak misterius. Pakaian ilahi dari simbol-simbol yang terpisah telah mengelilingi si Hao untuk menyegelnya di dalam. Seluruh tubuh si Hao meletus dengan cahaya yang membara, terdiri dari api daunnya sendiri, serta api vermilion bird. Itu berkobar dengan ganas, menenggelamkan pakaian dewa dalam panasnya. Ada mula. Nyanyian misterius terdengar. Bel yang sangat besar itu melepaskan puluhan ribu benang sutra. Simbol kuno di permukaan lonceng berkedip-kedip, dan segera setelah itu, mereka terbang menuju si Hao. Apa yang sedang terjadi? Benar-benar ada suara kitab suci, seolah-olah dewa menyanyikannya. Huo Linger mengungkapkan ekspresi khawatir. Di langit, gelombang tulisan suci berdesir keluar dengan cara yang tampaknya tak berujung. Mereka terus-menerus menyebar dari bel dan membentuk simbol emas. Si Hao terjebak dan dibatasi di dalam. Akhirnya, suara tulisan suci menjadi lebih keras dari suara guntur. Simbol-simbol menyala, dan cahaya keemasan menenggelamkan langit dan bumi. Seluruh tubuhnya terkubur di bawahnya. Ini adalah dao senjata pemurnian dewa yang digunakan untuk menciptakan seorang pelayan jiwa. Salah satu ahli tertinggi berteriak dengan takjub. Semua orang kaget. Si Yi mampu memahami banyak hal saat masih sangat muda. Dia mencoba mengubah si Hao menjadi pelayan jiwa, sesuatu yang seharusnya tidak dia pelajari pada usianya. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin. Auranya berkobar, dan cahaya ilahi di dalam tubuhnya membentuk tungku kecil yang berkilau. Seluruh keberadaannya menjadi seperti itu, seolah-olah dia telah mengubah dirinya menjadi tungku ilahi yang kekal. Pada saat itu, serangan itu tidak dapat melukainya sedikit pun. Sebaliknya, tungku daging ini menyala dan mulai menyerap energi di sekitarnya. Dia melebur simbol-simbol itu menjadi nyala api dao untuk memperbaiki tubuhnya sendiri. Yi, ini sangat aneh. Apakah yang lebih mudah repot-repot menentang surga? Dia menggunakan simbol untuk membuat dirinya menjadi tungku. Tidak banyak individu di antara bangsawan tingkat raja yang bisa melakukan hal seperti itu. Petik 2. Kerumunan itu tersentak kaget. Pertarungan antara dua saudara batu ini benar-benar luar biasa. Kedua individu ini adalah talenta yang luar biasa, dengan pertunjukan yang benar-benar menakjubkan. Sial. Akhirnya, si Hao bergegas menuju surga. Tubuhnya berubah menjadi pedang abadi yang mengejutkan dunia, dan menembus awan dengan ketajaman yang tak tertandingi. Dengan suara kiang, pakaian dewa yang berbentuk simbol itu diiris terpisah. Sial, pedangnya tidak berhenti di situ, menebas langsung ke bel besar dan menyebabkannya terus bergetar.
Di bawah tatapan kaget semua orang, tubuh Si Hao membentuk pedang dan dengan ganas memotong lonceng besar. Beberapa lusin serangan kemudian, pancaran di antara keduanya memudar. Bel besar bergoyang. Tubuh asli Si Hao muncul, dan tinjunya menghantam bel besar. Kaca. Akhirnya, retakan emas muncul. Bel yang besar mengeluarkan suara yang tajam dan dengan cepat pecah. Apa? Bel besar hilang. Senjata Daoyi dihancurkan. Wajah orang-orang danau roh iblis jelek. Mereka semua sangat marah. Semua orang menahan napas. Apakah pertempuran akan segera berakhir? Semua orang mengepalkan tangan mereka erat-erat saat mereka dengan gugup menyaksikan pertempuran itu. Hong! Tinju terakhir Si Hao jatuh kejam besar, menghancurkannya. Itu berubah menjadi hampir 100 fragmen yang terbang ke segala arah. Sementara itu, sosok di dalamnya terbang keluar dan mengeluarkan banyak darah. Yeer! Ada orang yang berteriak. Si Yi mengalami pukulan telak. Dia akan kalah. Kerumunan itu gempar. Kebisingan segera meletus, karena banyak yang merasa bahwa pertempuran besar akan segera berakhir. Tempat ini kacau balau dengan suara berisik dan keributan. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan terbang mematikan ke arah Si Hao. Itu terlalu cepat, melampaui harapan semua orang. Bel telah pecah, dan sesosok dengan darah mengalir dari mulutnya terbang keluar. Namun, pada saat itu ketika semua orang mengira Si Yi menderita luka parah dan pertempuran akan segera berakhir, pergantian peristiwa yang mengejutkan terjadi. Ini adalah burung gagak emas, yang muncul dari dalam lonceng. Lonceng itu seperti telur emas yang memberinya nutrisi, dan hanya ketika dinding lonceng itu hancur barulah ia muncul dan melepaskan serangan dahsyat ini. Setelah diperiksa lebih dekat, sosok yang diledakkan keluar lenyap. Itu hanya tiruan, yang disebut sosok yang menyemburkan darah bukanlah tubuh asli. Senjata Dao menjadi teknik ilahi. Semua orang kaget. Teknik semacam ini adalah sesuatu yang bahkan para tokoh tingkat raja yang mulia sulit untuk memahami, namun itu diproduksi oleh seorang pemuda. Semua teknik dan metode ini disembunyikan demi serangan menentukan terakhir ini. Lonceng Dao hanyalah media untuk burung emas. Itu membawa teknik yang berharga, yang akan terungkap pada saat yang paling penting. Si Hao telah menghabiskan banyak energi untuk menghancurkan matahari keemasan, hanya untuk itu berubah menjadi lonceng besar. Dia kemudian menghancurkan bel Dao ini, tetapi akhirnya menemukan teknik berharga gagak emas sejati yang terkandung di dalamnya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Ketika dia menghabiskan sebagian besar energinya untuk menghancurkan senjata Dao musuhnya, dia tidak pernah menyangka bahwa ini hanyalah permulaan, mengakibatkan dia menderita serangan hebat ini. Pikiran Si Hao sangat terguncang. Bahkan seseorang sekuat dia tidak siap. Dalam sekejap gagak emas menerkam, dia nyaris menghindari pukulan fatal yang bertujuan untuk menghancurkan tengkoraknya. Namun, bahunya tidak seberuntung itu. Sejumlah besar darah menyembur keluar, dan tulang bahunya hampir terlepas. Darah terus mengalir keluar, dan beberapa lubang berdarah setinggi tulang yang menakutkan bisa dilihat. Dia dengan cepat mundur, tetapi gagak emas tidak mau membiarkannya pergi. Itu terus-menerus menyerang, hampir seperti menempel di tubuhnya. Paruhnya langsung mengenai matanya. Peng! Kedua lengannya melambai untuk menghalangi paruh burung gagak emas. Lengan kirinya sangat sakit, seolah-olah patah. Dia kehilangan sebagian besar daging, dan tulang bisa terlihat di luka itu. Ini masih karena dagingnya yang begitu kuat. Jika itu orang lain, tubuh mereka akan segera meledak. Angin kencang menyapu saat burung gagak emas menggerakkan sayapnya. Itu menukik ke bawah dan menyerang dengan cara yang tidak bisa dihindari. Itu terlalu cepat, dengan gerakan membunuh yang saling terhubung satu sama lain. Si Hao dipukul di dada, menyebabkan dia batuk darah dalam jumlah besar.
Tubuhnya terbang secara horizontal. Dia memelototi lawannya dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan simbol, memulai serangan baliknya. Hong! Gagak emas berubah bentuk, memperlihatkan tubuh asli Xi. Kedua kakinya terinjak-injak ke bawah. Dengan suara peng, salah satu dari mereka menabrak dada lawannya, mengirim sosoknya yang sudah terbang untuk melakukan perjalanan lebih cepat. Tubuh Si Hao menabrak pagar sekitarnya. Dalam suara kaca, tabrakan Si Hao menghancurkan sebagian besar pagar emas yang samar. Sky Battlefield rusak parah. Semua orang tercengang. Rantai serangan mematikan ini membuat semua orang ngeri. Semua serangan barusan dilakukan untuk menghasilkan hasil akhir ini. Si Yi menyerang dengan ganas untuk memberikan pukulan yang menentukan ke Si Hao. Tatapan Si Hao dingin. Ketika dia melihat Si Yi mendekat, dia tanpa suara bersiap untuk melepaskan 10 lorong surgawi. Dia akan mengunci sementara lawannya di tempatnya dan mengakhiri semuanya dengan satu serangan. Dia percaya bahwa di saat genting ini, penjagaan Si Yi pasti akan diturunkan saat dia mendekat. Namun, Si Yi tidak melakukan apa-apa. Ketika masih ada sedikit jarak di antara mereka, dia tiba-tiba mundur dan meninggalkan serangan ini. Adik kecil, aku akan memberimu kesempatan lagi. Datang, kata Si Yi. Baru saja, detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat, dan pupil ganda menjadi sangat sakit, menandakan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Akibatnya, dia menghentikan dirinya sendiri. Si Hao tanpa suara menyebarkan kekuatan yang telah dia persiapkan dan tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia menopang dirinya dengan pagar dan dengan ekspresi dingin, dia berkata, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Dia sekarang benar-benar marah. Saat ini, dadanya berada di bawah rasa sakit yang tak tertandingi dari cedera seriusnya. Ia mengakui bahwa senior miliknya ini benar-benar tangguh dan luar biasa, membuatnya sangat menderita. Si Yi juga kaget, bahkan makhluk berdarah murni akan segera meledak di bawah serangannya, terutama tendangan terakhir itu, yang cukup untuk menghancurkan bahkan tubuh Vajra yang tidak bisa dihancurkan, namun itu tidak cukup untuk menghabisi adik laki-lakinya ini. Generasi yang lebih muda benar-benar melampaui yang lebih tua. Di atas gerbong, Kaisar Batu menghela nafas dan berkata, ahli tertinggi lainnya juga terguncang, dan semuanya mengungkapkan ekspresi yang rumit. Mereka tahu bahwa mereka sendiri pasti tidak akan menjadi lawan kedua pemuda ini jika mereka seusia mereka, bahwa keduanya benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka sebagai pemuda tertinggi. Terlepas dari bagaimana pertempuran ini berakhir, nama kedua saudara batu itu akan mengguncang wilayah gurun dan masuk ke dalam buku sejarah. Di saat berikutnya, kedua individu itu bergegas lagi, dan dengan suara hong, bintang-bintang besar mulai muncul satu demi satu di kehampaan. Si Hao berdiri di dalamnya, seolah-olah dia berdiri di luar angkasa yang dipenuhi bintang. Yi, apa yang terjadi? Semua orang berteriak keheranan. Si Hao berdiri di udara di Sky Battlefield. Bintang-bintang besar yang tak berujung muncul di sekelilingnya, dan mereka telah lama terhubung untuk membentuk langit berbintang yang megah dan mempesona. Dia seperti Raja Ilahi saat dia melangkah maju, menyingkirkan bintang-bintang besar ini satu demi satu saat dia maju menuju Si Yi. Lawannya tidak bisa menghindarinya sama sekali, karena tempat ini sekarang seperti kosmos. Menarik, itu hanyalah teknik berharga dari seorang keturunan, namun itu telah berkembang ke tingkat seperti itu. Bahkan makhluk berdarah murni yang akrab dengan teknik berharga ini akan terkejut. Di kejauhan, nyala api ilahi melonjak. Sosok dengan cahaya berapi-api yang meluap dari matanya berdiri di sana. Di belakangnya ada beberapa pengikutnya, yang semuanya adalah makhluk berdarah murni. Si Hao menghasilkan sungai bintang, dan di dalam bintang-bintang besar, kilat bergemeretak tanpa henti. Ini adalah teknik berharga Xuan Ni,
dan itu dikembangkan olehnya ke tingkat seperti itu. Bintang-bintang semuanya adalah bidang petir, dan pada saat ini, mereka menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang, mengisi medan perang. Dia seperti penguasa alam semesta kecil ini. Hong. Kemajuan Si Hao menyingkirkan bintang-bintang, meledakkannya menjadi lautan petir. Adegan ini terlalu mengerikan. Mata semua orang membelalak, ini pasti serangan pamungkas. Bahkan wajah lama perwujudan domain menjadi gelap, karena Sky Battlefield kemungkinan besar akan hancur. Si Yi terkena serangan ini. Meskipun memiliki murid ganda, memungkinkan dia untuk melihat semuanya, itu sudah terlambat. Dia telah lama dikelilingi oleh benda-benda langit yang agung dan tertekan oleh matahari, bulan, dan sungai bintang. Guntur bergemuruh. Seperti laut yang luas, bintang-bintang besar saling bertabrakan dan memenuhi setiap inci tempat ini dengan energi yang memusnahkan. Murid ganda menghancurkan surga. Dia berteriak keras, tidak punya pilihan selain menggunakan kemampuan ilahi uniknya. Dia membuka tanah suci yang membentang sekitar 1 diameter zang. Itu damai dan sunyi, dan tidak ada kilat yang bisa menyerang daerah yang tenang ini. Sepasang matanya yang menyala-nyala adalah satu-satunya benda di dalamnya. Sangat kuat. Semua orang menghela nafas kagum. Apakah ini kekuatan murid ganda? Mengerikan sekali. Namun, serangan Si Hao tidak berakhir di sini. Bintang-bintang besar terus-menerus meletus dan meledak, meledakkan tanah yang murni itu. Selain itu, seekor burung vermilion terbang ke langit dan bergegas menuju tanah suci itu. Ini juga merupakan rantai pukulan pembunuhan yang tak henti-hentinya. Si Hao menghajar lawannya dengan 4 kali lipat Archaic Vermilion Bird dan mencoba menerobos ke tanah murni itu. Lengannya dengan cepat berubah, meletus dengan cahaya merah dan melepaskan burung kecil seukuran kepalan tangan. Kamu sedang mendekati kematian. Si Yi tertawa dingin. Matanya bersinar, dan burung vermilion itu menjadi redup dan hampir hancur. Namun, dengan suara Hong, Vermilion Bird berubah lagi, dari merah tua menjadi hitam pekat. Itu berubah menjadi ikan sepanjang 1 inci dan berenang di tanah suci. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah itu adalah sambaran petir hitam. Semua orang ketakutan. Apa itu tadi? Itu benar-benar bisa bergerak di dalam ruang yang terbuka melalui 2 murid. Ini terlalu menantang surga. Mereka tidak bisa melihatnya dengan terlalu jelas, dan hanya 2 individu di atas panggung yang bisa merasakan kekuatannya, karena kecepatannya terlalu cepat. Bah! Ikan sepanjang 1 inci itu membanting ekornya ke dada Si Yi, segera menyebabkan dia batuk darah. Tubuhnya terbang mundur, dan suara retak tulang bisa terdengar. Kun Peng. Gigi Si Yi terkatup saat dia berbicara dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Dia memandang Si Hao dan berkata, kamu mendapatkan teknik lengkap. Pada saat itu, dia melepaskan tanah suci. Bintang-bintang besar di sekelilingnya meledak, dan kilat segera memasuki tubuhnya. Luar biasa. Aku butuh kemampuan berharga semacam ini. Si Yi melepaskan raungan rendah. Tubuhnya meledak dengan sinar untuk memblokir serangan listrik ini. Pada saat yang sama, Si Hao mulai bergerak. Meskipun dia tidak mengungkapkan bentuk Kun Peng, tubuhnya bersinar, menjadi keemasan dengan garis-garis hitam mengalir di dalamnya. Bentuk ini tampak seperti Kun Peng manusia, dan mendekat dengan kecepatan ekstrim. Maka aku akan memberimu hadiah teknik yang berharga. Tinjunya menghantam dahi Si Yi. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh simbol Kun Peng dan mengedarkan kekuatannya, itu benar-benar menakutkan. Mata Si Yi terbuka lebar. Mata kanannya hitam pekat, dan cahaya hitam merembes keluar seperti api. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, itu bukan api, melainkan dipadatkan dari simbol kuno. Mata itu melambangkan kehancuran, itu melepaskan seberkas cahaya gelap untuk menghadapi Si Hao.
Si Hao menggeser tubuhnya, dan cahaya gelap menyapu tubuhnya. Area dadanya segera diwarnai dengan darah dan hampir diiris terbuka. Benar-benar menakutkan. Tinjunya juga turun, dan itu sama mengejutkannya. Si Yi mencoba yang terbaik untuk menghindar, tetapi lengannya masih terjebak dalam serangan ini. Sebuah kaca terdengar, menandakan bahwa tulangnya telah retak. Si Hao memiliki kecepatan luar biasa dengan teknik gerakan kunpeng yang digunakan hingga batasnya. Dia sekali lagi menghindari cahaya gelap yang merusak dan mengejar Si Yi yang terlempar keluar dan diinjak-injak dengan kakinya. Peng! Si Yi tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa menggunakan lengannya yang terluka sebagai pertahanan. Suara kaca terdengar sekali lagi, dan lengannya hampir robek. Apalagi tendangan ini mengenai bagian kiri dadanya. Tulang segera patah, dan depresi yang jelas terlihat. Dia batuk terus-menerus, dan darah muncrat setelah seteguk. Pendaratannya menghancurkan sebagian besar landasan Sky Battlefield. Episode ke-377, dengan judul Hidup dan Mati diputuskan melalui kemampuan ilahi. Langsung ke dalam alurnya, Si Yi terbang mundur, menghancurkan sejumlah besar batu penjuru emas yang samar. Sky Battlefield berada dalam kondisi hancur. Setelah menderita serangan kedua individu, panggung itu hancur berantakan. Peng! Si Hao mengejarnya. Dia menginjak-injak dengan ganas dengan sol yang tampaknya emas, menghasilkan cahaya yang menyilaukan. Itu mendarat di tanah, menghancurkan daerah itu dan menyebabkan batu beterbangan kemana-mana. Si Yi menempel di dekat tanah saat dia berkelok ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia adalah naga banjir. Dia menghindari seberkas cahaya tajam di dalam Sky Battlefield yang rusak. Dengan menginjak kakinya, Si Hao melesat ke udara dan mengejarnya dengan kejam. Dia begitu cepat sehingga dia seperti iblis, dengan cepat muncul tidak jauh dari tempat Si Yi berada. Dia menghancurkan tinjunya keluar, dan meskipun penampilannya yang damai dan tenang, serangan itu menyebabkan seluruh medan perang bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Kaca. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa medan perang ini telah retak. Ini adalah tempat yang terletak di surga, dan potongan-potongan besar batu penjuru jatuh. Penonton dari kejauhan merasa ngeri. Medan perang yang terletak di surga ini sangat kokoh, namun hari ini terus mengalami kerusakan. Itu hampir hancur oleh serangan kedua pemuda itu. Mata kanan Si Yi memancarkan api ilahi. Cahaya gelap, atau lebih tepatnya, simbol misterius, terbakar. Mereka dibentuk dari berkas cahaya dan bergerak seperti api. Mereka menutup sebagian langit untuk memblokir serangan yang masuk. Si Hao mendengus dingin. Kedua tangannya terulur, seolah-olah peng besar sedang melebarkan sayapnya. Kedua lengannya berwarna emas. Dua seberkas cahaya keluar dari pupilnya dengan cara yang tak tertandingi ilahi dan heroik. Kedua tangannya terus-menerus membuat segel, menghasilkan simbol emas yang tak ada habisnya. Seolah-olah bintang surgawi diciptakan kembali dan dicap ke dalam kehampaan. Mereka bertabrakan dengan api hitam itu. Api hitam adalah simbol misterius. Di bawah kekuatan yang begitu kuat, mereka bergoyang dengan keras dan hampir dipadamkan. Sangat kuat. Jenis kemampuan ilahi apa ini? Itu benar-benar bisa bertarung melawan murid ganda melalui kekerasan. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Selama tahun-tahun kuno, setelah murid ganda menampakkan diri, siapa yang bisa melawan? Mereka dikenal sebagai makhluk ilahi surgawi yang menyapu segala sesuatu di hadapan mereka. Mata itu mengandung misteri tak berujung dan tidak bisa ditahan. Namun hari ini, murid ganda itu ditundukkan oleh Si Hao, membuat semua orang dalam keadaan tidak percaya. Ada desas-desus bahwa individu dua murid selama tahun-tahun kuno tidak pernah menderita kekalahan, memerintah seluruh hidupnya yang tak tertandingi.
Dengan suara wenglong, kedua pemuda itu sekali lagi bertabrakan dengan intens di medan perang. Mereka kemudian jatuh secara terbalik. Seluruh tubuh Si Hao ditutupi dengan pola emas, tetapi selain itu, tidak ada perubahan yang signifikan. Tubuh Si Yi gemetar, dan darah mengalir dari bibirnya. Setelah menerima pukulan berat, dia benar-benar menderita lagi. Sangat tangguh. Apakah adik laki-laki itu akan menentang surga? Dia melukai individu dua murid itu dengan parah meskipun tidak banyak orang yang menyukai kemenangannya ketika pertempuran ini dimulai. Bagaimana perasaan kalian semua sekarang? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Jangan terburu-buru. Pertarungan belum selesai. Adapun siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah, masih sulit untuk dikatakan. Petik 2. Kabut kabur melingkari. Mata Si Yi dingin dan acuh tak acuh. Mata kirinya berputar dengan pancaran cahaya ilahi yang sepertinya mengalir dan membungkus tubuhnya. Setelah itu, gelombang wangi seperti anggrek menyebar di udara. Tubuhnya bergetar, dan tulang bergerak. Bunyi yang mirip dengan kacang yang sedang digoreng terus terdengar, dan selanjutnya, suara angin dan petir mengikuti. Bekas lukanya dengan cepat memudar, dan tulang yang patah pulih kembali. Seluruh tubuh Si Yi bersinar, dengan setiap inci tubuhnya menyala-nyala. Dia dikelilingi oleh cahaya warna-warni yang suci. Kekuatan ilahi memancar darinya. Kengkiang. Pada saat yang sama, suara logam terus terdengar, mengguncang jiwa orang. Gumpalan berkilau dan bening mulai muncul satu demi satu saat mereka perlahan menutupi tubuhnya. Yi, legenda itu benar. Individu dengan dua murid bisa menggunakan kekuatan alami untuk membangun armor divine yang cocok untuk dirinya sendiri. Petik 2. Di langit kejauhan, penyihir itu menunjukkan tatapan kaget. Tangan putihnya menepuk dahi putih saljunya, dan keterkejutan memenuhi mata besarnya yang indah. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Yang lainnya bahkan lebih terguncang. Apa yang akan dilakukan oleh individu dengan dua murid itu? Cahaya yang mengalir dari mata kiri terkondensasi, membentuk kepingan berkilau yang menutupi titik-titik penting dari tubuhnya. Cahaya itu akan membangun satu set baju besi perang yang mengguncang dunia. Kilau logam itu dingin dan dingin. Si Yi sepertinya telah memisahkan dirinya dari dunia fana. Kepalanya yang berambut hitam menari-nari di atas armor tempur misterius yang sekarang menutupi tubuhnya. Seolah-olah dewa perang tertinggi telah melewati waktu untuk datang dari zaman kuno. Apakah kamu akhirnya akan berusaha sekuat tenaga? Suara dingin Si Hao terdengar. Tubuhnya yang bersinar berdiri di kejauhan dan mengedarkan kekuatan Kun Peng. Adik kecil, kamu cukup baik, membuatku mencapai level ini. Namun, untuk keluar semua, kamu masih terlalu sombong. Si Yi berbicara dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Dia sekali lagi melangkah. Kamu harus mengungkapkan semua yang kamu miliki sekarang, atau kamu mungkin tidak lagi memiliki kesempatan. Kata Si Hao. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki keterampilan untuk membuatku menggunakan semua kekuatan murid ganda. Ekspresi Si Yi terlihat apatis. Matanya sangat menakutkan, dan saat ini mereka menyebarkan kabut yang kacau. Teriakan ringan terdengar. Kedua individu itu saling bergegas dan pertarungan hebat dilakukan sekali lagi. Si Yi menukik ke bawah seperti burung gagak emas yang melebarkan sayapnya. Itu melonjak di udara dan menghadapi Si Hao dengan kecepatan yang menakutkan. Sebelumnya, dia menggunakan gagak emas yang tersembunyi di dalam bel untuk menyerang dan melukai lawannya dengan serius. Teknik ini muncul kembali. Dia adalah individu yang diberkati dengan banyak kesempatan. Karunia alami dari murid ganda bisa melihat melalui semua fabrikasi, memungkinkan dia untuk mendapatkan teknik berharga ini dari jejak masa lalu kuno. Meski rusak, itu masih sangat menakutkan. Hong, Si Yi menabrak seperti matahari keemasan.
Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh simbol-simbol cemerlang dan menyala dengan api tak berujung dari gagak emas. Serangan ini sepertinya akan menghancurkan langit. Istirahat, Si Hao berteriak dengan keras. Dihadapkan dengan serangan ganas ini, dia tidak terlihat terganggu sedikitpun. Lengannya bergerak, dan seperti kunpeng yang melebarkan sayapnya, embusan angin bertiup kencang. Batu dan lumpur terbang kemana-mana melalui Sky Battlefield karena terus-menerus pecah. Beberapa sambaran petir ilahi terbang di udara. Dua bola pancaran emas bertabrakan, menciptakan letusan yang mempesona. Ini bukan hanya bentrokan antara gagak emas dan kunpeng, karena ada juga kekuatan tersembunyi dari murid ganda yang sedang bekerja. Armor di sekitar seluruh tubuh Si Yi terbakar. Simbol misterius meletus, bergabung dengan teknik berharga gagak emas untuk melawan kunpeng. Cahaya keemasan yang tak berujung meletus di dalam dua pemuda itu, seolah-olah puluhan ribu gunung berapi meledak. Gambar burung ilahi dan ikan kun kuno berenang di sekitar dapat dilihat. Tempat ini benar-benar menakutkan. Hong, Si Yi terbang secara horizontal. Dadanya berlumuran darah. Dia bukan tandingan kekuatan kunpeng. Seluruh tubuhnya bergoyang, dan armor di tubuhnya retak, hampir hancur berkeping-keping. Si Hao mengejar dari belakang. Dia begitu cepat sehingga satu langkah melewati ratusan hingga ribuan zang. Dia mengulurkan tangannya dan menukik ke bawah menuju bumi besar seperti kunpeng. Adik kecil, kamu terlalu tidak sabar. Si Yi mendengus dan tiba-tiba berbalik. Darah di bibirnya menguap, dan matanya berkobar. Dengan suara hong, langit dan bumi hancur lebur. Matanya memiliki jenis energi yang tak terlukiskan. Kabut kacau tumpah ke medan perang ini, membelah langit dan bumi. Seluruh ruang ini menjadi berbeda. Saat mereka berdiri di dalam tempat yang hancur ini, seolah-olah mereka diusir dari Sky Battlefield. Tempat ini sangat redup dan sunyi. Sulit untuk mendengar suara dari dunia luar, seolah-olah ini adalah sebidang tanah yang hancur dari dunia kuno. Ada reruntuhan yang tak ada habisnya, dan energi kekacauan primal yang samar-samar terlihat membuat tempat ini tampak benar-benar sunyi. Tempat macam apa ini? Si Hao terkejut pada awalnya, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia memperhatikan dunia luar, hanya saja itu tampak agak tidak jelas. Dia dengan cepat mengerti. Ini adalah dunia yang dibangun dari kekuatan murid ganda. Dia benar-benar kagum dan tidak bisa menahan napas karena heran. Kekuatan murid ganda itu menakutkan. Jika Si Yi diberi cukup waktu, bisakah dia benar-benar berpisah dan menciptakan dunianya sendiri? Kamu membawaku ke tempat ini, tapi bagaimana itu bisa membantumu? Si Hao tampak sangat tenang. Jelas untuk menangkapmu, Si Yi berbicara dengan acuh tak acuh. Kemudian, matanya berputar dan dia berkata, kumpulkan. Dengan suara hong, ruang di dunia yang damai ini dengan cepat menyusut, membentuk sangkar. Si Hao terjebak di dalam, sementara dia sendiri keluar. Dunia yang pahit dan sunyi ini menjadi kabur. Segala jenis simbol berkedip-kedip, dan untaian energi caotik bergelung, membuat tempat ini tampak aneh dan mengerikan. Semua orang tersentak saat melihat ini. Si Yi lolos dari jebakan dan membiarkan lawannya tersegel di dalam. Kandang yang tidak jelas itu menjadi semakin kecil. Itu gelap dan berkedip-kedip karena kegelapan, seolah-olah itu mengarah langsung ke penjara kuno. Itu sangat suram dan penuh energi iblis. Tidak baik. Ini adalah dunia kecil yang dibuka oleh dua murid. Itu akan menyegel dan menyempurnakan adik laki-laki itu. Petik 2. Tidak ada yang bisa mengantisipasi bahwa pertempuran akan berubah sedemikian rupa. Hasilnya sulit diprediksi. Hong. Di dalam kandang yang menyusut, Si Hao menyerang, terus-menerus menabrak dunia yang hancur untuk keluar. Namun, dunia yang hebat ini diciptakan dari kekuatan ilahi yang luar biasa.
Sepertinya mengandung kekuatan tak terbatas yang sulit diatasi. Dengan suara puh, si Hao batuk seteguk darah. Adik kecil, kamu harus mengungkapkan semua yang kamu miliki sekarang, atau kamu mungkin tidak lagi memiliki kesempatan. Si Yi kedinginan, wajahnya tanpa ekspresi. Murid gandanya menyala, mengendalikan dunia kecil itu untuk membuatnya lebih kecil. Situasinya sangat kritis. Tubuh si Hao melepaskan suara pipa yang menggelegar di dalam reruntuhan. Seolah-olah dagingnya akan meledak. Episode ke-378, dengan judul Heaven Mending, langsung ke dalam alurnya. Darahnya sangat merah, tetapi di dalamnya juga ada warna emas samar. Itu sangat mencolok karena terciprat tinggi ke udara. Cahaya ilahi meletus. Ini bukan darah normal, melainkan darah yang hampir suci. Itu sangat indah saat terbang melintasi langit, namun juga memberi mereka yang melihatnya perasaan yang mengerikan. Kalah. Si Yi melarikan diri untuk hidupnya. Seseorang berteriak dengan keras. Leher si Yi telah diiris terbuka, dan darah terlihat jelas. Merah cerah namun diwarnai dengan darah, cahaya keemasan mewarnai langit merah, membuat setiap orang di tempat itu benar-benar terkejut. Tidak, Yer. Seseorang berteriak dengan keras. Itu berasal dari keluarga kekaisaran bela diri. Mereka sulit menerima kenyataan ini. Tidak mungkin, bagaimana mungkin individu dengan dua murid dikalahkan? Mereka tak tertandingi dalam tahun-tahun kuno, dan bahkan dewa tidak bisa menghentikan mereka. Mereka tidak pernah kalah sebelumnya. Para ahli tertinggi dari Danau Roh Iblis berteriak dengan keras. Daerah ini meletus dengan suara gemuruh. Mata semua orang terbelalak sampai batasnya. Alam Dewa Void berada dalam kekacauan. Itu seperti sepanci besar air mendidih, sungguh sulit bagi tempat ini untuk tenang. Itu hanya sekejap. Semuanya terjadi di sini, membuat orang-orang di sana sulit bernapas. Apakah hasilnya diputuskan di sini? Semua orang sudah mengantisipasi ini untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, seolah-olah waktu berhenti dalam hitungan detik itu. Segala sesuatu di sini sepertinya berhenti bergerak, membeku di tempatnya. Semua orang kaget, bahkan teriakan pun dihentikan. Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Suara sepertinya telah lenyap karena semuanya tenggelam ke dalam stasis abadi. Si Hao seperti seorang kunpeng di atas panggung. Kekuatan ilahinya tak tertandingi. Dia memandang rendah orang-orang di sini, dan dengan goyangan tangan kanannya, cahaya keemasan yang mengintimidasi dilepaskan. Itu berubah menjadi sayap peng besar dan menyapu tenggorokan musuhnya, menyebabkan darah mengalir ke udara. Si Yi terbang secara horizontal. Lehernya telah dibelah, dan hanya sebagian kecil yang menghubungkan tubuhnya, kepalanya hampir jatuh. Darah dewa mewarnai langit. Ini adalah pemandangan yang sangat tidak normal. Segalanya tampak melambat, seolah-olah telah dibekukan. Setiap adegan berlalu sangat lambat, memungkinkan semua orang melihat semuanya bingkai demi bingkai. Ini adalah apa yang disebut akhir dari pertempuran besar yang menentukan. Semua orang sepertinya terjebak dalam drama yang mengerikan. Mereka sendiri berdiri di dalam tempat kejadian, merasakan darah ditarik dan kekuatan ilahi. Kemenangan dan kekalahan terungkap di sini. Hong! Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang meluap memecah keadaan ketenangan ini. Permainan itu pecah, seolah-olah itu adalah sepotong porselen halus yang pecah. Retakan dengan cepat menutupi dunia ini sebelum hancur. Adegan beku telah dipulihkan. Semuanya mulai bergerak lebih cepat sampai semuanya kembali normal. Apa yang terjadi? Kerumunan itu berteriak. Bahkan wajah para ahli tertinggi pun berubah. Mereka juga baru saja terpengaruh, merasa seolah-olah waktu telah menjadi hening. Apa yang sedang terjadi? Mengapa sepertinya arus waktu tiba-tiba berhenti sejenak? Beberapa ahli bergumam. Dengan pembatasan dicabut, semuanya hidup kembali.
Si Hao masih berdiri di dalam medan perang sambil memancarkan kekuatan ilahi. Cahaya keemasan melonjak ke seluruh tubuhnya. Apa yang mereka lihat di sisi lain membuat semua orang semakin terguncang. Si Yi terbang secara horizontal, tetapi darah mengalir secara terbalik. Darah ilahi keemasan samar memasuki lehernya. Langit yang diwarnai merah tua menjadi bersih, tidak lagi memiliki jejak kemerahan. Apa? Semua orang berteriak ketakutan. Bahkan Kaisar Kayu berdiri dan menatap dengan sangat tidak percaya. Jenis kekuatan ilahi yang mengguncang dunia ini. Si Yi jelas sekarat, dengan kepalanya hampir terpotong, namun hasilnya terbalik sepenuhnya. Darah keemasan samar mengalir secara terbalik, dan leher yang terbuka mulai menyatu. Bukankah ini keajaiban? Tidak ada kata lain untuk menggambarkannya, karena semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa tubuhnya hampir mati. Kepalanya hampir hilang. Saat ini juga, luka di leher menjadi semakin kecil. Bahkan mata yang kusam tampak menjadi lebih cerah, dengan ekspresi sombong dan kuat kembali juga. Cahaya ilahi meletus. Apakah ini nyata? Suara semua orang mulai bergetar. Ini adalah keajaiban. Seseorang yang ditakdirkan untuk mati telah dihidupkan kembali, sepenuhnya dipulihkan ke kondisi puncaknya. Apalagi yang bisa digunakan untuk menggambarkan fenomena ini. Lukanya benar-benar hilang tanpa satupun bekas luka yang terlihat. Adik kecil, kau masih kurang dewasa. Kamu tidak bisa membunuhku, kata Si Yi lembut. Tadi, dia tampaknya telah terbunuh dan diledakkan, namun sekarang, dia berjalan selangkah demi selangkah lagi. Kemegahannya luar biasa. Setiap langkah beresonansi dengan dunia, membuat semua arah sangat bergetar. Itu benar-benar menakutkan, seolah-olah dewa tertinggi muda telah bepergian ke sini dari masa lalu. Cahaya yang cemerlang bersinar di mana-mana. Si Hao tidak mengatakan apapun dan hanya menatapnya dalam diam. Matanya menyipit saat dia mencari akar penyebabnya. Tangguh, sungguh luar biasa. Dia benar-benar memahami misteri yang mendalam itu. Di cakrawala, nyala api ilahi berkedip. Sosok berdiri di dalam dengan aura surga yang meluap. Makhluk berdarah murni yang kuat di belakangnya semuanya adalah pengikut, dan pada saat ini, mereka menyaksikan semuanya dengan kaget. Nona muda, individu dengan dua murid ini cukup tangguh. Dia masih sangat muda, namun dia masih sepenuhnya memahami teknik tertinggi ini. Di masa depan, dia pasti akan menjadi tuan dari generasinya dan tidak mudah dikalahkan, kata nenek Sihua dengan suara lembut. Dia menunjukkan ekspresi khawatir. Jika dia tidak cukup kuat, mengapa para atasan peduli padanya? Namun, itu tetap tidak masalah. Peri Yuechan berbicara. Wajahnya yang cerah dan murni seperti giok membawa sedikit keterkejutan. Pakaian putihnya melayang-layang, membuatnya tampak seperti peri tereinkarnasi dari surga ke-9. Benar dan lengkap, teknik memperbaiki surga. Kaisar Batu menghela nafas sambil berdiri di gerbongnya. Dia menyatakan hasil sebenarnya. Semua orang tidak bisa berkata-kata. Gelombang keributan kemudian meletus, karena mereka akhirnya tahu apa yang sedang terjadi. Ini bukan teknik memperbaiki surga yang rusak, melainkan teknik memperbaiki surga yang direkam di dalam halaman suci kuno. Asal-muasal teknik misterius ini misterius. Teknik kuno dan kuat berasal dari sekte besar dan tak tertandingi dari luar wilayah ini. Itu dianggap sebagai salah satu teknik tertinggi umat manusia. Setelah terungkap, itu akan menyapu dunia. Ini bukanlah teknik berharga kuno dan malah sesuatu yang lahir di generasi selanjutnya. Namun, itu sama menakutkan dan dikenal tak tertandingi. Seluruh sekte memperbaiki surga mencapai puncaknya karena itu. Teknik itu memungkinkannya mendapatkan kemuliaan yang tak terukur. The Heaven Mending Sect dikabarkan bahkan dapat memperbaiki surga. Itu juga sangat elegan. Adapun kekuatan Divine Ability,
tidak perlu diragukan lagi. Ketika Si Hao menunjukkan teknik Kunpeng barusan, dia sudah merasakannya. Sedangkan yang paling mengejutkan adalah aspek lainnya. Diketahui untuk memungkinkan kesalahan, memungkinkan pengguna mendapatkan kesempatan lain. Itu terlalu menantang surga. Si Yi jelas diambang kematian, tapi itu karena misteri mendalam kecocokan paviliun mending surga, kemampuan untuk mengabaikan kesalahan yang memungkinkan dia memulai yang baru. Adegan aneh barusan meninggalkan kesan mendalam di ingatan semua orang. Seolah-olah mereka telah tenggelam ke dalam semacam gambar beku. Semuanya terkunci di tempatnya dan diperbaiki tanpa gerakan. Inilah tepatnya teknik memperbaiki surga. Itu memungkinkan Si Yi untuk melarikan diri dari kesulitan melalui kekuatan surga memperbaiki. Segalanya akan diperbarui dan daya hidup yang meledak akan dipulihkan. Apakah ini benar-benar misteri mendalam dari teknik memperbaiki surga? Si Hao berkata dengan lembut. Ketika dia akhirnya memahami situasinya, sinar cahaya cemerlang muncul dari matanya. Darah mengalir keluar dari lengan kiri dan bagian kanan dadanya. Kedua area itu ditembus oleh tombak emas sebelumnya, dan saat ini, darah menetes keluar. Tombak terbentuk dari simbol, dan karenanya, tombak itu telah lama menghilang. Pertarungan ini tidak sesederhana yang aku kira. Adik laki-laki, kekuatan Anda melebihi harapan saya, tetapi begitulah keadaannya. Kita harus menyelesaikan masalah dan mengakhiri pertarungan ini. Petik 2. Hong. Dia mengambil langkah besar keluar. Setiap kali kakinya diturunkan, Sky Battlefield akan berguncang. Potongan batu besar jatuh dari langit. Tempat ini akan runtuh. Membunuh. Pada titik ini, Si Hao juga tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Satu-satunya hal yang tersisa adalah menyingkirkan lawannya, dan hanya dengan begitu hal-hal akhirnya bisa berakhir. Keduanya bertabrakan seperti komet. Dengan suara hong, Sky Battlefield hancur berantakan. Semua pagar emas samar pecah, dan permukaannya retak ke segala arah. Serangan ini mengungkapkan kemampuan ilahi mereka yang paling kuat. Medan perang langit yang dikenal kokoh dan abadi dihancurkan. Suara gemuruh bisa terdengar saat batu penjuru yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Kedua sosok itu bentrok sekali lagi dalam konfrontasi yang intens. Setelah itu, ledakan besar terdengar. Puing-puing terbang ke langit dan medan perang hancur berkeping-keping, lenyap. Semua orang tercengang, dan hawa dingin melintas di benak mereka. Wajah perwujudan domain menjadi sangat tidak menyenangkan. Medan perang ini tidak bisa lagi diperbaiki. Kekuatan kedua individu ini melampaui harapannya. Hong, cahaya ilahi melonjak, dan aura sunyi memenuhi udara. Medan perang yang lebih besar muncul. Itu seluruhnya hitam, dan batu-batu besar menutupi tanah. Pagar baja hitam mengelilinginya dari semua sisi. Medan perang baru muncul, salah satu kelas yang lebih tinggi. Itu terletak di udara, dan dua pemuda hebat turun ke dalamnya. Baiklah, kalian berdua bisa melanjutkan. Perwujudan domain berkata dengan ekspresi jelek. Medan perang ini bahkan lebih luas. Itu memiliki aura kuno dan terpencil, cukup bagi keduanya untuk menampilkan semua jenis kemampuan ilahi yang mengejutkan tanpa takut dihancurkan. Seperti yang diharapkan, terlepas dari apakah itu cahaya murid ganda atau kekuatan tubuh Si Hao, itu tidak terpecah. Daerah itu bergemuruh dan bergoyang, tetapi tidak ada serangan yang mampu menyebabkan batu-batu besar itu terbang ke udara. Kenyataannya, pertempuran ini sudah mendekati akhirnya. Itu tidak bisa bertahan lebih lama. Pertarungan antara keduanya telah mencapai titik di mana teknik berharga digunakan hingga batasnya. Hasil pertempuran akan segera terungkap. Semua orang menahan napas. Mereka mengawasi dengan cermat, takut mereka mungkin melewatkan detail apapun. Satu-satunya pemuda tertinggi di wilayah gurun sedang lahir di sini.
Semakin dekat pertempuran mendekati akhirnya, semakin ganas jadinya. Kedua individu itu dikelilingi oleh cahaya ilahi yang berkobar saat mereka mengeluarkan setiap kekuatan terakhir. Honglong. Si Yi menjadi gila, tidak lagi terlihat tenang dan terkumpul seperti sebelumnya. Dia berteriak keras, "Kamu bukan satu-satunya dengan 10 lorong surgawi. Saya juga memilikinya." Petik 2. Saat cahaya dari matanya berkedip-kedip, ruang di sekitarnya akan berputar. 10 bagian surgawi muncul pada saat yang sama. Mereka sangat menakutkan. Meskipun mereka tidak sebesar Si Hao dan terhubung ke hak ilahi yang gemilang, mereka masih cukup mengejutkan. 10 bagian surgawi ini unik karena sebenarnya mengambil bentuk 10 makhluk yang berbeda. Itu tidak sama dengan bagian surgawi biasa. Energi menakutkan mulai menyebar keluar. Dengan suara Wenglong, 10 binatang purba ganas berputar di sekitar tubuhnya sambil melayang naik turun. Dia tampak seperti dewa surgawi. Ini adalah bola cahaya yang luar biasa. Dewa Si Yi mungkin sangat meletus. Membunuh. Si Yi meraung dan bergegas. Di belakangnya ada sepasang sayap burung gagak emas. Tangan kanannya adalah tinju Dewa Peng yang agung, dan tangan kirinya membentuk jejak kilin. Dia seperti tuan yang hebat karena dia mengabaikan semua orang. Selain itu, teknik memperbaiki surga sedang digunakan. Itu terbang di udara untuk memblokir teknik Kun Peng Si Hao. Keduanya bertabrakan dan meletus dengan cahaya yang menyala-nyala. Si Hao berteriak dengan keras. Teknik Kun Peng berkembang. Lautan air hitam yang tak berujung melonjak tanpa batas untuk bertahan melawan segudang teknik lawannya sendirian. Kun Peng menyapu dunia ini. Wenglong. Kabut melonjak dari mata Si Yi. Energi yin dan yang bergabung membentuk seberkas energi chaos. Ini adalah kemampuan ilahi bawaan yang bahkan lebih kuat yang bisa merobek apapun. Bentrokan mereka kali ini menyebabkan kedua belah pihak batuk darah dan menderita luka parah. Semua orang tahu bahwa tirai akan jatuh, mengakhiri pertempuran ini. Mereka semua sangat gugup karena mereka mengawasi dengan cermat, takut mereka akan melewatkan sesuatu. Hong! Mereka menyerang lagi. Kedua sisi batuk lagi. Suara retakan tulang yang mengejutkan terdengar di udara, menunjukkan bahwa ada tulang yang patah. Keduanya sekarang berlumuran darah. Membunuh. Tabrakan ketiga dimulai. Kali ini, lorong surgawi Si Hao terhubung untuk membentuk cakram ilahi yang sangat besar. Benar-benar menakutkan, dan sepertinya membekukan ruang dan waktu. 10 lorong surgawi Si Yi telah redup karena dipukul berulang kali. Dia tampak seperti telah dikurung lagi. Namun, kali ini, matanya bersinar. Mereka menjadi kabur karena yin dan yang sekali lagi menciptakan energi yang kacau. Hong! Seolah-olah lautan kekacauan utama tercurah, menghantam tubuh Si Hao. Selain itu, seberkas cahaya yang ganas mengikuti yang merobek dengan kasar di tubuhnya sampai hampir hancur. Namun, adik batu yang lebih muda menanggung penderitaan ini dan terus mendorong 10 jalan surgawi ke depan. Tangan kanannya mengulurkan tangan, dan dengan suara puh, dia merobek salah satu lengan Si Yi. Membunuh. Si Yi meraung marah. Energi kekacauan di matanya membentuk simbol, yang kemudian dipadatkan menjadi tombak. Simbol memenuhi langit saat itu dengan ganas meretas ke bawah. Serangan dari tombak sudah cukup untuk mengejutkan seluruh dunia. Itu terbang keluar dari mata Si Yi dan memotong dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Si Hao menghindar, tapi itu masih tenggelam ke bahunya, hampir merobeknya. Darah dalam jumlah besar mengalir keluar. Suara Dao terdengar. Sebuah lorong surgawi muncul dari daging Si Hao, menghentikan tombak ini. Itu tergantung dari tubuhnya dan tidak berhasil membelahnya menjadi dua. Hong! Pada saat yang sama, tinju Si Hao terbanting. Teknik Kun Peng ditampilkan secara ekstrim. Itu membawa garis-garis hitam di dalamnya,
membuatnya tampak menyerupai Kunpeng. Manusia. Serangan ini menghancurkan bumi. Itu memiliki kekuatan ilahi dalam jumlah yang tidak dapat diatasi. Tidak peduli apa yang berdiri di depannya, itu akan tetap rusak. Suara Weng terdengar. Ruang di sekitarnya bahkan terdistorsi, tampak seperti gua. Tinju Si Hao memasuki bagian kanan dada lawannya dan melewati lurus. Keluar darah keluar. Saat ini, lupakan tentang daging manusia, bahkan emas ilahi pun tidak dapat menahan kekuatan ini. Itu masih akan berubah dan meledak. Namun, murid ganda sangat menantang surga. Mereka seperti bagaimana legenda menggambarkan mereka, dengan anugerah alami yang tak tertandingi. Matanya meneteskan darah dan melonjak dengan jumlah energi yang tak tertandingi untuk menghentikan tubuhnya meledak berkeping-keping. Kedua belah pihak berpisah pada saat bersamaan, keduanya dalam kondisi yang mengerikan. Bisa dibilang kedua belah pihak hanya menderita tanpa kemenangan. Mari kita akhiri ini. Suara Si Yi rendah. Dia tidak lagi memiliki ekspresi tenang dan santai seperti sebelumnya. Saat ini, dia benar-benar kedinginan saat dia berkata, "Adikku, jika serangan terakhir dari tulang makhluk tertinggi ini merenggut nyawamu, bukankah itu ironis? Apa kamu bisa mati dengan damai?" Petik 2. Anda mengikuti jalan menuju malapetaka Anda sendiri. Aku akan membantu mempercepat kehancuranmu. Si Hao berkata dengan sikap mendung. Episode ke-379, dengan judul Merebut Cahaya dari Surga. Langsung ke dalam alurnya. Kedua individu itu benar-benar berlumuran darah dengan tubuh yang compang-camping. Dua pemuda tertinggi berada dalam kondisi yang mengerikan dengan terlalu banyak tulang yang patah. Adik laki-laki itu hampir terbelah dua oleh tombak yang terbang keluar dari mata Si Yi. Sementara itu, lengan kakak laki-laki itu dirobek oleh Si Hao dan dadanya ditusuk. Lukanya tidak bisa disembuhkan untuk jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menderita dengan tidak ada pihak yang menang. Pada saat ini, tulang makhluk tertinggi akan digunakan. Medan perang hitam sangat besar. Itu sepenuhnya gelap, seolah-olah warnanya diwarnai dengan darah. Aura kuno memenuhi tempat ini. Kedua pemuda tertinggi berdiri di ujung yang berlawanan. Ada darah di mana-mana di bawah kaki mereka, dan mereka bergoyang saat berhadapan satu sama lain. Meskipun tubuh mereka compang-camping, energi esensi mereka masih menyala dengan ganas seperti api ilahi. Membunuh. Pada saat ini, mereka berdua berteriak dan berubah menjadi sambaran petir. Bentrokan besar terakhir akan segera terjadi. Hong. Seolah-olah langit hancur. Bumi besar runtuh dan kabut yang tampaknya tak berujung memenuhi udara. Kekuatan ilahi dalam jumlah tak terbatas melonjak dengan keras dan meletus di sini. Sky Battlefield bergetar. Simbol yang tak terhitung jumlahnya naik dan bersinar di udara, memenjarakan diri mereka sendiri di udara. Pahlawan kuno muncul satu demi satu, dan suara tangisan bisa terdengar. Seolah-olah tangisan mereka beresonansi dengan pertempuran ini. Mengerikan sekali. Semua orang berteriak keheranan. Sky Battlefield ini jauh melampaui yang sebelumnya, jadi roh heroik bahkan lebih menakutkan. Mereka tampak sangat hidup saat mereka membentuk rantai dewa dan meraung tanpa henti. Hong. Dada Si Yi melonjak dengan gelombang kekuatan tersembunyi untuk memberi makan dagingnya. Itu segera memungkinkan auranya meletus. Dunia ini sepertinya akan terkoyak. Dia berubah menjadi seberkas petir dan dibantai ke arah Si Hao. Sementara itu, seluruh tubuh Si Hao tersulut api. Simbol kuno menutupi seluruh tubuhnya. Dia mengembangkan teknik Kunpeng, mencoba mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi untuk memperkuat tubuhnya. Tabrakan ini seperti tumbukan komet. Seolah-olah pertempuran besar telah berpindah ke luar angkasa. Hanya dalam sepersekian detik, semua jenis simbol dan pancaran menenggelamkan Sky Battlefield. Au!
Roh heroik kuno berteriak dari dalam medan perang. Banyak dari mereka musnah dari ledakan cahaya keduanya. Mereka tersebar seperti hujan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah pertempuran ilahi sejati. Keduanya berdiri di medan perang telah mencapai batas absolut yang dapat dicapai makhluk di alam budidaya ini. Sungguh sulit bagi mereka untuk melangkah lebih jauh bahkan setengah langkah. Honglong. Sky Battlefield bergetar. Itu akan jatuh ke dalam kehancuran. Retakan menembus permukaannya. Perwujudan domain terkejut. Dia sudah pernah beralih ke medan perang yang sangat kokoh dan stabil ini. Itu dikenal sebagai arena tingkat dewa, namun masih rusak. Dia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apakah generasi paling mulia sejak zaman kuno muncul? Orang-orang seperti ini benar-benar muncul. Kedua individu ini benar-benar dapat mengubah era ini, kata perwujudan domain itu dengan suara rendah. Konfrontasi ini terlalu menakutkan. Rasanya seperti langit runtuh dan bumi pecah-pecah. Hantu dan dewa berteriak saat perubahan kacau terjadi di tempat ini. Seolah-olah semuanya akan dimusnahkan. Kekuatan misterius dari makhluk tertinggi muncul dari dalam dada Si Yi untuk menghadapi Si Hao yang saat ini sedang mengaktifkan kekuatan Kun Peng. Pertarungan intens dua saudara batu itu mencapai klimaksnya. Kedua sisi berkelok ke kiri dan ke kanan seperti kilat. Hong. Setelah serangan hebat, kedua individu diledakkan keluar. Terima kematian. Si Yi berteriak keras. Dia kemudian menggunakan kemampuan ilahi terlarangnya. Dadanya bersinar seperti matahari terbit. Gelombang cahaya warna-warni ilahi muncul, dan meskipun itu tidak terbakar terlalu ganas, aura yang dihasilkannya benar-benar menakutkan. Itu menyebarkan semua awan di langit. Langit dan bumi mulai bergetar ke segala arah. Semua orang terguncang. Mereka tidak bisa membantu tetapi berlutut karena tekanan heroik. Apa ini? Penonton benar-benar terharu. Mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar, karena seolah-olah mereka menghadapi dewa kuno sejati. Mereka merasakan tekanan luar biasa yang membuat mereka ingin membungkuk dan bersujud. Di dalam medan perang hitam, seluruh tubuh Si Yi bersinar. Dadanya, khususnya, seperti matahari terbit yang bersinar menerangi dunia manusia. Itu terlalu terang untuk dilihat langsung. Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku. Suara gemetar terdengar. Tubuhnya bergetar, dan akhirnya dia jatuh ke tanah dengan suara putong. Aura di dalam Sky Battlefield terlalu menakutkan. Itu memasuki tulang semua orang dan menimbulkan tekanan yang parah. Itu bahkan membuat jiwa mereka gemetar. Mereka menggigil tak terkendali, ini adalah jenis intimidasi bawaan. Betapa surga yang menentang kekuatan ilahi. Itu terlalu bagus untuk dilawan. Bahkan ekspresi tingkat Master Sekte berubah. Wajah mereka memucat, karena mereka tahu bahwa begitu Si Yi diberi cukup waktu, suatu hari dia akan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Teknik berharga semacam ini terlalu kuat. Tekanannya menekan semua orang, membuatnya bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka. Sulit untuk ditolak. Petik 2. Itu awalnya milikku, dalam medan perang yang sangat besar, Si Hao berdiri di permukaan hitam. Dia menghela nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, hanya ada bayangan yang tertinggal saat dia menggeser posisinya. Hong. Garis cahaya warna-warni ilahi terbang melintasi langit dengan cara yang tak terhentikan. Itu menembus medan perang hitam dan menghancurkan pagar. Rongga yang lebih menakutkan muncul di tanah. Ini adalah kekuatan misterius dari tulang makhluk tertinggi. Begitu kekuatannya muncul dan cahaya ilahi bergegas keluar, bahkan medan perang hitam abadi mengalami kerusakan. Apa yang dilihat orang banyak membuat mereka sangat terguncang, dan bahkan para ahli tertinggi merasa seolah-olah tubuh mereka menjadi dingin. Dengan begitu banyak karunia ilahi alami, berapa banyak orang yang dapat mengendalikannya di masa depan?
Jika dia diberi beberapa tahun lagi dan diizinkan untuk mencapai ranah kultivasi yang lebih tinggi, dia benar-benar akan dapat bergerak bebas di bawah langit dan melihat ke bawah ke wilayah gurun. Tidak masalah bahkan jika para ahli tertinggi Archaic Divine Mountains muncul. Individu dengan murid ganda adalah legenda yang tak terkalahkan. Mereka hanya akan terus menjadi lebih besar. Dada Siyi bersinar dan simbol muncul di sekelilingnya seolah-olah dia adalah kitab suci. Apalagi nyanyian sutra dibunyikan. Suara itu bergemuruh dengan volume yang sangat besar dan mengejutkan. Angin bertiup di bawah kaki Si Hao. Dia seperti seorang kunpeng. Sosoknya berkedip dari posisi aslinya dan menghilang, muncul kembali di tempat yang berbeda. Ketika cahaya turun, sebuah wilayah besar hancur berkeping-keping sekali lagi. Adik batu yang lebih muda tidak lagi tetap pasif dan melanjutkan serangan. Raungan yang berbeda segera terdengar begitu dia membuka mulutnya. Dia melesat ke samping, dan lengannya membentuk jejak. Segera setelah itu, laut hitam menghantam langit dan seekor ikan kun berenang ke depan. Hong! Siyi berbalik. Kedua tangannya terus menghasilkan jejak untuk menggunakan kekuatan tulang makhluk tertinggi. Tangannya bersinar untuk menghadapi teknik berharga lawannya. Tabrakan kali ini memenuhi langit dan bumi. Suara Dao berdering tanpa henti, dan seolah-olah dua makhluk tertinggi sejati telah bertemu satu sama lain. Pertempuran yang intens pecah, membuat kerumunan benar-benar terguncang dan tertegun. Keduanya terlalu kuat. Serangan mereka menyebabkan Sky Battlefield retak dan batu hitam besar terus jatuh. Aku meremehkan mereka dan seharusnya mempersiapkan medan perang yang paling kuat. Perwujudan domain mendesah. Matanya berkobar-kobar, karena dia tahu bahwa orang-orang seperti keduanya pasti akan meninggalkan nama mereka dalam catatan sejarah. Keduanya berpisah dan kembali menentang. Siyi tetap tenang dan tidak tergesa-gesa, seolah-olah dia adalah dewa yang memasuki dunia manusia. Meskipun dia kehilangan satu lengan, kekuatan bertarungnya tidak melemah sama sekali. Adikku yang baik, bagaimana rasanya? Tulang makhluk tertinggi layak untuk reputasinya. Itu memang memiliki kekuatan untuk menekan matahari, bulan, dan bintang dan memungkinkan seseorang untuk mengabaikan seluruh dunia. Jika kematianmu karena tulang ini, bukankah itu akan menjadi akhir yang sempurna? Petik 2. Ketika Si Hao mendengar apa yang dikatakan, dia sepertinya tidak terlalu mempermasalahkannya. Sepertinya murid ganda itu tidak sehebat itu. Pada akhirnya, Anda masih harus mengandalkan kekuatan tulang orang lain. Petik 2. Murid ganda saya secara alami lebih mendalam dan apa yang saya anggap sebagai aset terbesar saya. Kekuatan ilahi bawaan terbesar dua murid saya belum terungkap, dan kekuatan ini adalah kartu truf terbesar saya. Sayangnya, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Menggunakan tulang makhluk tertinggi yang pernah kau miliki untuk membunuhmu adalah kesimpulan yang ideal, Siyi menjawab dengan tenang. Suaranya tidak keras, pada level di mana hanya mereka berdua yang bisa mendengar. Tulangmu sekarang sepenuhnya cocok denganku. Di dalam halaman suci kuno, saya menggunakan teknik memperbaiki surga untuk mengubahnya, membuatnya sangat pas dengan tubuh saya. Petik 2. Semuanya ternyata seperti yang diantisipasi Si Hao. Siyi memiliki kesempatan besar di dalam halaman suci kuno. Dia mampu mengembangkan tulang makhluk tertinggi menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan, meninggalkan dia tanpa cacat. Pertarungan sampai sekarang seri. Kami berdua pernah terluka parah, entah itu kehilangan lengan atau hampir dicincang hidup-hidup. Namun, semuanya berbeda sekarang. Apa lagi yang harus kamu lawan aku? Kartu tersembunyi apa lagi yang bisa kamu mainkan? Siyi berteriak, suaranya menggelegar, mengguncang mereka yang mendengar suaranya hingga jiwa mereka. Kemegahannya meledak dengan luar biasa. Bicaralah setelah Anda menang. Si Hao dengan dingin menjawab.
Tak perlu dikatakan, Xi Yi melepaskan serangan yang sangat menakutkan di depan semua penonton. Dia akan menggunakan tulang makhluk tertinggi untuk membunuh adik klannya. Dengan suara honglong, lautan besar tampak bergelombang di dalam dadanya. Seolah-olah guntur menggelegar, melepaskan suara keras yang tak tertandingi yang mengguncang langit. Kali ini, cahaya yang keluar dari dadanya bukan hanya seutas benang, melainkan seluruh hamparan. Itu sangat mempesona dan terbentuk dari simbol. Itu benar-benar memiliki kekuatan ilahi yang menekan dunia. Setiap orang di sini sangat terguncang. Pertempuran itu membuat mereka agak ketakutan. Ini terlalu kuat. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mempertahankannya. Sangat kuat. Orang ini luar biasa. Sosok di dalam api ilahi mengeluarkan teriakan kaget. Matanya terpancar dengan api merah yang sepertinya membakar ke-9 langit. Di belakangnya, makhluk berdarah murni itu sangat terkejut. Setelah mengikuti master mereka selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar dia memberi seseorang evaluasi semacam ini. Itu membuat mereka sangat ketakutan. Kemenangan adalah miliknya. Ahli tertinggi laba-laba emas mengangguk saat dia memberikan putusan awal seperti ini. Makhluk-makhluk danau roh iblis sangat menggembirakan seperti gelombang. Cahaya ilahi menjadi lebih terang karena mengguncang langit dan bumi yang tak terbatas. Xi Yi dikelilingi di dalam. Aliran surgawi mengalir satu demi satu, sangat mengejutkan semua orang di sini. Ini, meminjam cahaya dari surga. Saya akhirnya mengerti. Ini adalah jenis kekuatan. Salah satu ahli tertinggi terkejut dan tidak bisa menahan teriakan. Pada saat yang sama, Kaisar Api, Kaisar Batu, Kaisar Kayu, dan yang lainnya berdiri dari gerbong mereka. Mata mereka sepenuhnya terfokus pada Xi Yi, karena mereka mengenali jenis kekuatan ilahi yang dia gunakan. Itu terlalu mirip dengan merebut cahaya dari surga. Fluktuasi dan polanya terlalu mirip. Kaisar Kayu sangat terkejut saat dia berkata dengan suara lembut. Bahkan karakter sekuat seorang kaisar tidak bisa tetap tenang. Mereka melebarkan mata mereka saat mereka menatap tanpa berkedip. Merebut cahaya dari langit agung, ini dikenal sebagai salah satu jenis kekuatan pinjaman yang paling menakutkan. Sulit untuk dilawan, karena itu adalah cahaya ilahi yang turun dari surga. Teknik mengerikan ini bisa menghancurkan apa saja dan menjatuhkan ahli yang paling kuat. Kekuatan semacam ini hanya terdengar di legenda dan tidak pernah ada contoh yang digunakan oleh individu sendiri. Meski masih dalam tahap awal, itu tetap membuat semua orang ngeri. Ini, tulang makhluk tertinggi memang menantang surga. Itu benar-benar bisa melahirkan kekuatan seperti ini. Bahkan ahli tertinggi yang sudah tua mengeluarkan desahan kekaguman. Apakah itu benar-benar meminjam cahaya dari surga tidak dapat dikonfirmasi, tapi itu terlalu mirip dengan apa yang tercatat di dalam teks kuno. Bahkan orang yang paling berkuasa yang hadir gemetar. Xi Hao diam. Kekuatan ini berbeda dibandingkan dengan energi di dalam dadanya. Setelah terlahir kembali, semuanya menjadi berbeda. Pertempuran ini akan segera berakhir. Inilah yang dipikirkan semua orang. Xi Yi tampak dingin, seolah-olah dia adalah raja ilahi yang turun ke dunia ini. Dia berjalan keluar dengan langkah besar, dan cahaya keluar dari dadanya. Semua lampu yang sangat cemerlang ini terbang menuju Xi Hao. Pada saat ini, Xi Hao mengaktifkan teknik berharga Kun Peng, tetapi setelah beberapa saat ragu-ragu, dia dengan tegas membuka jalan surgawi kedagingannya untuk bertahan melawan bentangan cahaya ilahi ini. Pada titik ini, tidak mungkin menghindari serangan ini. Tulang makhluk tertinggi telah menunjukkan kekuatannya, mengelilingi tempat ini dan memenuhi langit dengan simbol. Satu-satunya pilihan adalah menghadapinya langsung. Tidak, Huo Linger menutup matanya. Nyatanya, banyak orang yang mendesah. Adik batu kecil itu cukup mencengangkan, tetapi pada saat ini,
apa yang mungkin dia lakukan untuk membela diri. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan dari tubuhnya. Tidak menggunakan teknik Kunpeng adalah kesalahan terpentingnya. Si dapat menggunakan teknik Heaven Mending setiap saat, dan matanya bersinar dengan cahaya ilahi juga untuk menangani teknik Kunpeng Si Hao. Sementara itu, dia akan menggunakan tulang makhluk tertinggi untuk membunuh lawannya. Hong Long Long. Semua cahaya yang direbut dari surga terbang menuju Si Hao. Itu benar-benar menakutkan, menyebabkan Sky Battlefield meledak terpisah. Semua bahan berwujud dilenyapkan. Yi, ada yang tidak beres. Kaisar Kayu mengungkapkan dengan lembut. Para ahli tertinggi semuanya juga terkejut. Mereka tidak melihat pemandangan kehancuran yang mereka harapkan. Tubuh Si Hao tidak padam, dan dia terus berdiri di sana seperti sebelumnya. Itu tulang saya. Kamu hanyalah pencuri yang tercela. Suara Si Hao tidak tinggi, tetapi masih bergetar dan bergemuruh melalui langit dan bumi yang tak terbatas. Semua orang sangat terguncang, tetapi segera setelah itu, mereka menyadari sesuatu. Jika tulang makhluk tertinggi yang dikabarkan dulunya milik saudara batu kecil, maka dia seharusnya makhluk tertinggi yang lahir alami sejati. Benar, ini aslinya miliknya. Ini terlalu tidak adil. Semua orang berteriak sebagai tanggapan. Apa yang terjadi? Satu individu tidak bisa membantu tetapi berteriak. Bagian surgawi daging Si Hao terbuka, membentuk bola cahaya di sana. Kemudian, semua energi diserap, membuat dadanya bersinar. Dengan suara hong, dunia meledak menjadi kekacauan. Cahaya tak berujung melonjak dan menenggelamkan daerah ini. Tidak ada yang bisa dilihat kecuali cahaya misterius yang menutupi langit. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Seolah-olah makhluk tertinggi yang terlahir alami terbangun di sini. Energinya melahap tanah terlantar yang luas dengan cara yang kejam. Energi mengerikan menyebar kemana-mana, dan simbol tak berujung terjalin, menandai diri mereka sendiri di langit. Cahaya yang cemerlang benar-benar menenggelamkan dunia. Si Hao menutup matanya. Dia tahu perubahan apa yang sedang terjadi. Tulang makhluk tertinggi di dadanya hidup kembali, menghasilkan cahaya ilahi dalam jumlah tak terbatas. Di bawah cahaya tak terbatas, medan perang hitam telah terpelintir berkeping-keping. Ketika Si Hao mengambil langkah keluar, seluruh dunia meledak sebagai tanggapan. Dia memaksa jalannya menuju kakak batu. Semua orang bisa secara samar-samar melihat pemuda tertinggi itu berjalan melalui cahaya ilahi yang tak terbatas. Lalu, dia merobek tubuh orang lain. Ah, teriakan menyedihkan terdengar di udara. Semua orang sangat terguncang. Adegan macam apa ini? Apakah itu adik Stone yang sedang berjalan? Apakah dia yang mengoyak lawannya? Aura makhluk tertinggi memenuhi udara, menenggelamkan segalanya. Episode ke-380, dengan judul Memenggal Dua Murid, langsung ke dalam alurnya. Apa pertarungan antara para pemuda tertinggi akan berakhir seperti ini? Apa yang sedang terjadi? Apakah adik batu yang lebih muda membunuh Si? Terlalu buram, saya tidak bisa melihatnya dengan terlalu jelas. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Petik 2. Medan perang hitam hancur, dan fluktuasi di arena menjadi lebih intens. Semuanya dihancurkan oleh gelombang kejut yang menyebar. Semua pagar dan batu penjuru medan perang hancur. Para ahli tertinggi di sini melebarkan mata mereka dan menyebarkan kemampuan ilahi yang luar biasa saat mereka mengamati semuanya dengan cermat. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Kakak batu yang lebih tua menggunakan tulang makhluk tertinggi yang legendaris dan bahkan menampilkan cahaya perebutan dari surga yang diketahui dapat menghancurkan semua musuh, namun hasil akhirnya benar-benar terbalik. Bagaimana bisa Yier kalah? Bagaimana dia bisa mati? Kerabat Si dari Martial Imperial Manor semuanya tercengang. Suara mereka bergetar, dan wajah mereka pucat.
Mereka merasa seolah-olah telah kehilangan segalanya. Meskipun mereka tidak bisa melihat situasi pertempuran, siluet samar dan tangisan penderitaan masih memungkinkan mereka untuk memahami hal mengerikan seperti apa yang telah terjadi. Bagaimana mungkin individu dengan dua murid kalah? Selama tahun-tahun kuno, individu dengan dua pupil dikenal sebagai sosok yang tak tertandingi. Bahkan dewa dan iblis semuanya akan dipaksa mundur sebelum kehadirannya. Hal-hal seharusnya tidak berakhir seperti ini. Ahli tertinggi laba-laba emas bergumam dengan penuh keengganan. Kilatan cahaya jahat dan ganas terbang melewati matanya. Kaisar api, kaisar batu, kaisar kayu, dan beberapa lainnya menggunakan kemampuan ilahi yang hebat. Mata mereka melepaskan simbol saat tatapan mereka menembus cahaya untuk menyaksikan keadaan pertempuran. Mereka tidak bisa menahan napas. Pada saat ini, cahaya cemerlang yang menenggelamkan indera semua orang akhirnya redup. Semua orang sekarang dapat dengan jelas melihat situasinya juga. Ah! Si sudah selesai. Kemenangan adalah milik si kecil. Petik 2. Semua orang berteriak keheranan. Mereka semua sangat terguncang. Tubuh yang lebih muda tinggi dan ramping. Saat rambut panjangnya tersebar di belakangnya, dia tampaknya memiliki keagungan seorang raja yang mengabaikan dunia. Seluruh tubuhnya gemerlap dan dipenuhi simbol misterius. Salah satu kaki Si telah robek, dan darah terus mengalir dari lukanya. Si terhuyung mundur. Tadi, tubuhnya telah dikunci, dan sebagai hasilnya, dia dibiarkan dalam situasi di mana dia harus melepaskan kakinya dan mundur dengan cepat. Ini secara alami menyebabkan dia menerima cedera yang sangat parah. Rambutnya acak-acakan. Saat ini, dia hanya memiliki satu lengan dan satu kaki yang tersisa, dan darah menutupi tubuhnya. Baju perangnya compang-camping. Wajahnya sekarang kurang berwarna dan sangat pucat. Dewa seperti pemuda ini saat ini berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia sepertinya berada di ambang kematian. Hasil macam apa ini? Ketika dia menggunakan dua muridnya, keduanya masih berada pada level yang sama dengan tidak ada pihak yang dapat memanfaatkan yang lain. Namun, ketika dia menggunakan tulang makhluk tertinggi, dia benar-benar sangat menderita. Itu bukan milikmu, dan itu tidak akan pernah benar-benar menjadi milikmu. Kata Si Hao. Kekuatan ilahinya mengintimidasi saat dia berdiri di kejauhan. Ini adalah kontras yang jelas antara dua pemuda tertinggi. Yang satu memiliki tekanan heroik, sementara yang lain bergoyang maju mundur. Adapun siapa yang kuat dan siapa yang lemah, vonis sudah dibuat. Mata Si bersinar saat mereka terus menatap lawannya yang lebih muda. Simbol berkedip di matanya, saat dia mencoba untuk melihat melalui dirinya. Dari awal hingga akhir, dia selalu merasa bahwa pihak lain memiliki aura misterius, dan jika dia bisa menghancurkan aura ini, dia akan bisa melihat sumber kekuatannya. Si percaya bahwa Si Hao mungkin memiliki semacam artefak ilahi yang menakjubkan yang memungkinkan dia untuk memisahkan dirinya dari segalanya. Akibatnya, dia juga menggunakan artefak berharga ilahi miliknya sendiri, Void Halberd, sebagai tindakan pencegahan. Namun, dia menemukan bahwa dia benar-benar salah paham. Terlahir kembali, Supreme Being Born. Mata Si tampak seperti kilat mengalir melalui mereka. Dia melepaskan raungan yang penuh dengan rasa sakit dan keengganan. Penilaiannya sebenarnya salah. Kakak batu yang lebih tua akhirnya mengerti betapa salahnya dia. Dia ingin menggunakan tulang asli itu untuk membunuh lawannya yang lebih muda, mengakhiri pertarungan ini dengan cara yang kejam. Dia akan menggunakan tulang makhluk tertinggi untuk melenyapkan koneksi terakhirnya ke Si Hao, namun dia tidak pernah menyangka bahwa ini akan menyebabkan konsekuensi pahit ini. Siapa yang menyangka bahwa pemberian alami adik lelaki batu itu begitu besar sehingga tulang makhluk tertinggi akan terlahir kembali. Setelah itu diaktifkan,
Aura tulang sejati yang terlahir kembali membanjiri langit dan sepenuhnya menahan bekas tulang asli. Setelah memikirkan semuanya, Si Yi dipenuhi dengan penderitaan. Dia telah memilih jalan kekalahannya sendiri. Jika dia menggunakan kekuatan dua murid untuk bertarung, itu tidak akan berakhir seperti ini. Setelah mencuri tulangku, sepertinya hanya ini yang bisa kamu lakukan, kata si Hao. Suaranya sedingin es. Kata-kata ini sepertinya turun seperti pedang tajam ke dalam pikiran Si Yi, membuat tubuhnya bergetar. Dia segera meludahkan seteguk darah. Saat ini, tidak hanya tubuh Si Yi yang sangat kesakitan, hatinya menderita karena penghinaan yang lebih besar. Dia adalah individu dengan dua murid yang tak tertandingi selama tahun-tahun kuno. Dia mewakili legenda yang tak terkalahkan, jadi bagaimana dia bisa lebih lemah dari siapapun di dunia ini? Wajah perwujudan domain itu sangat tidak menyenangkan. Dua medan perang dihancurkan secara berurutan, sesuatu yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan suara honglong, panggung yang lebih kuno dan megah muncul. Warnanya coklat pucat dan terbentuk dari pecahan bintang. Bagian paling penting adalah ada pola kuno dewa dan iblis yang diukir di sini, menjadikannya lokasi elit di luar tahapan tingkat dewa. Ini tidak akan berhasil. Individu dengan dua murid tidak bisa kalah. Saya harus mengubah hasil ini, kata laba-laba emas dengan suara rendah. Dia melihat ke arah klannya dan berbicara dengan lembut. Sekarang, kerumunan di luar medan perang telah lama meledak menjadi keributan. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, pertempuran ini akan segera berakhir. Si Yi jelas tidak beruntung. Tanpa lengan dan kaki, praktis tidak mungkin untuk kembali. Seharusnya tidak ada ketegangan tersisa dalam pertempuran ini. Si Yi kalah. Tidak, dia adalah murid sekte pengendali surga. Jadi bagaimana dia bisa dikalahkan? Ini seharusnya tidak menjadi hasil. Cahaya dingin melintas di mata nenek si Hua. Seorang penatua muncul ke arah lain. Rambut putih tersebar di sosok perunggunya yang tinggi. Mata yang seperti lampu emas bersinar dari kepalanya. Meskipun usianya sangat bagus, dia penuh dengan semangat dan vitalitas. Saat dia berbicara, itu terdengar seperti dering bel tembaga. Kami tidak menemukan di mana dia berada. Sulit untuk menemukan tubuh fisiknya, kata sesepuh. Nenek, kamu telah bertindak sedikit berlebihan. Mengapa Anda tidak membiarkannya saja? Ketika peri yang tenang dan anggun Yue Chan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Sedikit ketidakpuasan muncul di wajahnya yang putih bersih dan berkilau. Nona muda, ini bukan urusanmu. Nenek si Hua pergi ke langit yang jauh, di mana dia kemudian diam-diam berbicara dengan tetua itu. Nenek si Hua mulai berbicara dengannya secara pribadi. Elder Zong, apakah kamu membawa artefak terlarang? Bersiaplah untuk mengambil tindakan. Adik batu yang lebih muda memutuskan untuk tidak memasuki sekte saya, jadi dia akan menjadi masalah besar di masa depan. Daripada membiarkan dia tumbuh dewasa, lebih baik jika kita ikut campur dan mengambil nyawanya sekarang. Petik 2. Wu, ini adalah Sky Battlefield. Bahkan jika kita membawa artefak kuno yang berharga dari sekte itu belum tentu berhasil. Ada sejumlah risiko yang terlibat. Riak emas terdengar di mata Elder Zong. Suaranya terdengar seperti gerindra logam. Adik laki-laki tidak diizinkan untuk menang. Si Yi memasuki sekte saya, jadi tidak peduli apa, dia tidak bisa kalah. Cahaya ganas melintas di mata nenek si Hua. Nada suaranya sangat tegas. Api ilahi menyala di cakrawala. Seorang laki-laki terletak di tengahnya. Api merah melonjak di matanya, dan pemandangan bintang-bintang di langit yang terbakar bisa dilihat. Saat dia mengabaikan Sky Battlefield, dia berkata pada dirinya sendiri, pemuda tertinggi ini sangat kuat. Aku terkejut. Senior, apakah kita masih akan mengambil tindakan?
Salah satu makhluk berdarah murni di belakangnya berbicara. Kedua individu ini tidak bisa hidup berdampingan dengan damai. Selain itu, beberapa perubahan tak terduga mungkin terjadi. Mari kita tunggu sekarang. Senior itu berbicara. Medan perang berwarna coklat pucat itu megah dan luas. Saat ia menempatkan dirinya di langit, kabut samar melingkari di sekitarnya. Kedua belah pihak berdiri di ujung yang berlawanan sambil mengedarkan energi menakutkan mereka. Pada kenyataannya, tidak ada ketegangan tersisa dalam pertempuran ini. Tidak banyak tindakan yang masih dapat dilakukan. Ayo akhiri ini. Si Hao berteriak. Si Yi diam. Bisakah dia bertarung pada saat ini? Tubuhnya compang-camping, kehilangan satu lengan dan satu kakinya. Pengeluaran energi esensinya telah parah, sampai pada titik di mana ia praktis mengering. Saya tidak mau. Dia berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak memanfaatkan misteri murid ganda yang paling dalam, yang juga merupakan kartu truf terbesarnya. Namun, apakah dia masih memiliki energi yang tersisa pada saat ini? Dia merasa sangat menyesal. Mengapa dia harus menggunakan tulang makhluk tertinggi dan mendorong dirinya ke jalur tanpa jalan kembali? Jika bukan karena keputusan itu, mungkin tidak akan berakhir seperti ini. Terlepas dari itu, dia masih harus bertahan. Jika dia bisa menampilkan kekuatan dewa terbesar dari dua murid, dia masih punya kesempatan. Si Yi meraung. Seluruh tubuhnya bersinar saat dia mulai mempertaruhkan semuanya. Mata itu sangat menakutkan. Pemandangan mengejutkan dari matahari dan bintang-bintang jatuh dari langit muncul, dan kekuatan untuk mengubah segalanya meletus. Mata kakak laki-laki batu itu menumpahkan darah. Dia ingin secara paksa mengaktifkan kekuatan ilahi dua murid, tetapi dia telah menghabiskan terlalu banyak energi, dan sulit untuk mengaktifkannya. Hal ini membuat dia semakin menyesal. Saya tidak mau. Aku, Si Yi, tidak akan lebih lemah dari yang lain dalam hidup ini. Dia meraung. Kamu kalah. Kamu telah membawa bencana pada dirimu sendiri saat kamu mencuri kekuatanku. Suara dingin Si Hao terdengar di telinga Si Yi. Hong. Dada Si Hao melepaskan cahaya yang berharga, dan dunia sekali lagi tenggelam di bawah simbol. Nyanyian sutra dibunyikan. Semua orang samar-samar bisa melihat sosok kecil emas tertinggi duduk di sana yang sepertinya sedang melantunkan mantra. Kali ini, langit runtuh dan bumi retak. Hantu menangis dan dewa melolong. Simbol misterius terbang keluar dari dada Si Hao satu demi satu, kekuatan ini terlalu kuat. Penonton semua merasakan kaki mereka menjadi lemah. Bahkan para ahli tertinggi pun merasakan ketakutan yang luar biasa. Mereka tidak tahu kekuatan misterius macam apa ini. Itu jelas tidak menangkap cahaya dari surga, tapi bahkan mereka tidak bisa melihatnya. Mereka semua sangat terguncang. Membunuh. Si Yi meraung dan bergegas ke depan. Dia menggunakan kekuatan paling kuat untuk menghadapi serangan adik klannya. Dia tidak ingin dikalahkan. Namun, hasilnya sudah diputuskan. Adik laki-laki itu sangat menakutkan. Garis-garis energi ilahi yang mengerikan terus-menerus turun dari tubuhnya, menghancurkan segalanya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hanya dengan satu serangan, setengah dari tubuh Si Yi terbelah. Tubuhnya tidak dapat menahan tekanan ini dan hampir hancur. Dalam cahaya yang menyilaukan, semua orang melihat Si Hao, yang seperti makhluk tertinggi lahir alami yang dihidupkan kembali. Sebuah tinju menembus tubuh Si Yi, menciptakan lubang berdarah besar yang berpindah dari satu ujung ke ujung lainnya. Darah mewarnai langit menjadi merah. Membunuh. Di kejauhan, laba-laba emas melepaskan teriakan rendah dari kelompok danau roh iblis. Beberapa helai rambut laba-laba halus beterbangan. Semuanya berwarna emas. Ini adalah barang-barang yang ditinggalkan oleh para dewa klan dan dianggap sebagai artefak leluhur rahasia. Weng.
Sky Battlefield dengan lembut bergetar. Rambut laba-laba misterius yang telah disempurnakan selama bertahun-tahun tanpa akhir menghilang tanpa jejak. Mereka menembus ke dalam dan menembak ke arah tubuh si Hao. Rambut laba-laba setipis sutra dan tidak meninggalkan jejak. Di zaman kuno, mereka dikenal sebagai salah satu senjata pembunuh tersembunyi yang paling menakutkan dan tidak mungkin untuk dipertahankan secara efektif. Mereka ditinggalkan oleh dewa sejati, jadi mereka secara alami bahkan lebih mengerikan. Si Hao merasakan tusukan rasa sakit di permukaan tubuhnya dan melepaskan raungan keras. Dadanya dipenuhi simbol dan menjelajahi tubuhnya untuk memblokir area itu. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah danau roh iblis dengan mata sedingin es. Puh, di saat yang sama, dengan gerakan yang ganas dan suara puh, dia merobek bagian tubuh si Yi yang lain. Lengan yang tersisa juga dirobek. Semua orang benar-benar tercengang. Kekuatan gagah si Hao tidak bisa dihentikan. Saat ini, dia seperti dewa iblis tertinggi yang membunuh semua musuh. Di arah danau roh iblis, ekspresi laba-laba emas menjadi kaku. Setelah tersapu oleh tatapan si Hao, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Banyak makhluk merasa kulit kepala mereka mati rasa. Itu tidak dapat mengubah keadaan pertempuran. Siapa yang berani mengganggu medan perang? Wajah perwujudan domain itu tenggelam. Dia mengambil langkah besar menuju ke arah danau roh iblis. Pergilah. Nenek Sihua berkata dengan suara rendah. Murid Elder Zong berkedip dengan simbol emas. Saat berada di langit, dia mengaktifkan artefak berharga terlarang kuno. Untaian kekuatan misterius diam-diam menyelinap ke medan perang. Ini adalah kutukan yang tidak meninggalkan jejak. Itu membunuh tanpa bentuk apapun. Namun, saya bertanya-tanya apakah itu akan efektif dalam medan perang tingkat dewa. Wajah tua Elder Zong menunjukkan sedikit kekhawatiran. Di saat berikutnya, tubuh si Hao tiba-tiba bergetar di dalam Sky Battlefield. Matanya tampak lesu, dan dia hampir jatuh di sana. Seolah-olah jiwanya telah dihancurkan. Berhasil. Nenek Sihua bersuka cita. Dia mengepalkan tinjunya secara rahasia. Ini adalah kekuatan sekte besar yang tak tertandingi yang melintasi beberapa wilayah utama. Mereka memiliki banyak artefak berharga aneh yang menunjukkan efektivitas bahkan di dalam Sky Battlefield. Tidak mungkin. Ada yang salah dengan yang muda. Apakah situasinya akan berbalik? Semua orang terkejut saat mereka menyaksikan semuanya dengan tidak percaya. Sementara itu, si Yi, yang seluruh tubuhnya terbelah, mengeluarkan raungan rendah. Matanya bersinar, hendak melepaskan serangan fatal. Dia lalu berdiri. Hong. Tiba-tiba, si Hao pindah. Ekspresi kembali ke matanya. Dia melihat lokasi nenek Sihua yang penuh dengan amarah dan niat membunuh. Dada adik laki-laki batu itu menyala, mengelilinginya dalam kekuatan misterius. Aura tertinggi memenuhi udara. Tulang makhluk tertinggi melepaskan kekuatan keilahiannya, dan gelombang cahaya yang menyebar, menjebak si Yi di tempatnya. Ini sudah berakhir. Dia berkata dengan lembut. Si Yi tidak mengundurkan diri. Matanya bersinar dan melakukan segala yang mereka bisa untuk mengaktifkan misteri terbesar dari dua murid. Sayangnya, meski kemauan ada di sana, dia tidak memiliki kekuatan. Saya tidak mau. Aku, si Yi, tidak akan pernah lebih lemah dari yang lain. Dia meraung keras. Itu hanya satu kesalahan, namun dia harus membayar harganya dengan darah. Peng. Telapak tangan adik laki-laki itu terbanting. Tekanan yang sangat besar menyapu. Mata si Yi berlumuran darah, dan dengan suara pa, satu matanya meledak. Membunuh. Si Hao tidak ragu-ragu. Tulangnya yang tertinggi bersinar, dan energi destruktif yang tak tertandingi mengalir melalui tubuhnya dari kepala sampai kaki. Tangan kirinya memegang beberapa jarum penghancur jiwa, dan tangan lainnya memegang pagoda penekan jiwa.
Bersama dengan kekuatan makhluk tertinggi misterius, mereka hancur bersama. Dengan suara Hong, Si Yi terbunuh, tubuhnya meledak di tempat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.